rencananya aku mau beli rokok. Keluarlah aku dari rumah, kan sebelum keluar aku kunci-kunciin rumah dulu kan. Aku nggak sengaja foto salah satu rumah yang memang rumah tersebut itu hadap-hadapan sama rumah om aku, Bang. Aku ngeliat ini kain merah dan tinggi, Bang. Aku perjelas sosok tersebut ikut keluar, Bang. Makin nampakin, dan itu nampakin jelas, Bang. Itu yang aku lihat cenderung ke perempuan. Pakaiannya itu serba merah, terusan mukanya itu gosong. Mohon maaf kayak koreng, Bang. Saya masih ingat banget jam itu menunjukkan jam 5.45-an lah, sekitar jam segitu. Tiba-tiba setelah malam itu saya notice suara kuda. Jujur, Bang, itu mengganggu banget. Dan di saat aku lagi merhatiin seperti itu, Bang, dibarengin sama handphone aku tuh berdering, Bang. Sampai akhirnya ternyata aku lihat, dan itu om aku. Aku angkat buru-buru. Ya om, itu om aku langsung ngomong, itu kuda nggak bakal pernah berhenti teriak sebelum kamu bakar dupa. Dan lanjut ke berapa bulan kemudian, saya nemuin satu hari yang menurut saya aneh, Bang. Mereka itu sibuk ba'da maghrib itu bikin tenda. Dan tenda tersebut itu dipasang di teras, itu lokasinya, di samping gazebo. Sampai akhirnya aku nanya sama salah satu anak yang paling dewasa, mau ini ya? Mau camping ya? Iya om, nanti malam kita tidur di sini semua. Kok rumah gede, rumah enak, kenapa harus tidur di luar? Halo pasukan Lentera Malam, jadi hari ini kita kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya pada saat menjaga rumah mewah milik pamannya. Nah, tapi di balik kemewahannya, ternyata ada rahasia gelap yang membuat narasumber kita ini tidak bertahan lama untuk menempati rumah tersebut. Dan cerita lengkapnya kayak gimana, kita tanya dulu aja sama narasumbernya, namanya Mas Galuh. Halo Mas Galuh, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bang Jamal. Sehat ya? Oke, Mas Galuh ini aneh nih. Biasanya kan tinggal di rumah mewah, itu kan bakalan betah ya. Nah, kenapa? Apa yang terjadi sama Mas Galuh ketika tinggal di rumah mewah milik pamannya ini, itu cuma bertahan bahkan 5 bulan ya katanya? Betul. Iya, kenapa? Apa yang terjadi? Jadi background dari om saya tersebut ya Bang ya, berawal dari orang yang mungkin dianggap sama keluarga itu dalam tanda kutip Bang ya, madesu mungkin ya. Terus setelah ketemu kembali setelah belasan tahun, beliau dengan keadaan yang sangat mapan banget. Dan untuk pertanyaan Bang Jamal tadi, kenapa malah nggak betah? Jadi setelah saya ikut kerja sama beliau itu Bang, di situ banyak banget kejadian janggal yang saya temuin, dan banyak banget aturan-aturan aneh di rumah tersebut, dan sampai akhirnya saya mengalami kejadian-kejadian yang buat saya akhirnya trauma Bang tinggal di rumah tersebut. Oh, oke. Itu sih Bang. Nah, kalau untuk keluarganya kan pasti juga ngalamin ya. Kenapa mereka juga sampai masih betah? Sebenarnya kalau untuk keluarga Bang ya, atau orang yang berada di lingkungan tersebut Bang, terutama untuk keluarga Bang, saya yakin banget pasti mereka ngalamin atau pasti mereka tuh merasakan namanya gangguan-gangguan tersebut. Tapi Bang, ada hal yang memang mau tidak mau mereka harus beradaptasi, yang pertama. Yang kedua, memang mau tidak mau mereka harus memahami apa yang terjadi dengan rumah tersebut Bang. Oh gitu, kayak dipaksa untuk ya udah lu. Setuju Bang. Yang betul. Tinggal di sini yang harus beradaptasi, yang memahami. Ya. Apapun yang terjadi Bang. di sini. Apapun. Wow, oke. Paham. Penasaran banget nih gue apa yang terjadi ya. Dan buat teman-teman yang penasaran juga, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, caranya gampang banget. Kalian bisa DM ke Instagramnya Lentera Malam, atau bisa juga hubungi nomor WhatsApp yang ada di samping gue ini nih. Oke guys, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Galuh, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai.
Jadi gini Bang Jamal, awal ceritanya itu berawal dari bulan Agustus 2014 akhir ya. Kebetulan pada saat itu saya masih dalam tanda kutip nganggur kerja. Dan spesifik harinya itu kalau nggak salah hari Sabtu, saya beserta keluarga itu kedatangan tamu Bang. Kedatangan tamu yang notabene itu beliau itu saudara jauh. Yang latar belakangnya itu mohon maaf, saya ingat banget beliau itu salah satu orang yang dalam tanda kutip dikecilkan Bang. Dijauhi, bahkan dicap, lu bakal madesu intinya. Karena? Ya karena di antara anak-anaknya yang lain itu maju semua dan beliau tuh paling nyeleneh Bang. Dan gak bisa diatur. Dan beliau pun juga gak tamat SMA. Singkat cerita di hari Sabtu itu beliau datang dengan outfit yang berbeda, seolah-olah menunjukkan kehidupan yang sudah sangat mapan. Mobil mewah. Kaget dong Bang. Pasti kaget. Semua keluarga saya pun masih gak nyangka, bener gak sih ini Chandra gitu kan. Mohon maaf tapi di sini aku mau disclaimer dulu, nggak ada maksud dan niat untuk menjelekan atau seperti apa Bang ya. Dan nama pun sudah saya samarkan. Siap. Intinya pada hari itu beliau datang dan tujuannya mungkin silaturahmi yang pertama, dan memang waktu sedikit aku jelasin ya Bang ya, keluarga aku yang lain itu kan terlanjur ngejudge beliau. Dan mungkin ayah aku satu-satunya mungkin yang netral. Jadi beliau itu berkunjung hanya tujuannya ke rumah ayahku Bang. Sampai akhirnya mungkin pikiranku juga gini kayaknya. Beliau itu sedikit seolah-olah juga kayak pengen nunjukin loh gitu ke keluarga. Ini loh gua orang yang lu kecilin dulu. Orang-orang yang saya maksud orang-orang ini keluarga aku juga Bang ya. Yang tadinya ngecilin beliau itu pada masuk rumah Bang masing-masing. Pada masuk rumah Mas, intinya mungkin kepukul Bang, malu. Paham. Seperti itu. Paham. Sampai akhirnya beliau pun ke rumah dan sempat bagi-bagi uang ke semua, termasuk orang-orang yang dulu tuh yang menghina beliau gitu. Kebetulan rumah keluarga aku tuh kita yang notabene itu berdempetan Bang. Ayah aku, adiknya, kakaknya. Jadi kita di satu RT tuh kita bener-bener keluarga semua ya. Terjadilah obrolan Bang di sana sama ayahku yang mengenai usaha kamu sekarang apa sih kok bisa sampai wah sehebat ini gitu loh Bang. Beliau akhirnya menjelaskan kalau beliau itu usaha di bidang minyak Bang. Jadi beliau itu supplier bahan bakar kapal. Seperti MFO, solar dan lain-lainnya Bang, semacamnya. Dan sampai akhirnya singkat cerita saya sedikit mendengarkan dari teras. Dan jujur terdengar ada satu kalimat atau satu obrolan, bisa berarti dong ajak ponakan kamu nih. Maksudnya aku. Mas Galuh tuh. Ya, jawaban beliau simpel. Asal Galuh siap, asal mental Galuh kuat, boleh. Dan di situ akhirnya ayahku tuh manggil Bang, karena aku posisinya lagi sebat di luar di teras sambil nguping Bang. Tapi mohon maaf nih Bang, aku tuh punya panggilan kecil Bang. Panggilan kecil aku karena nama aku sama nama adik aku tuh nggak jauh semua. Nama aku Galuh, nama adik aku Gilang. Jadi aku dipanggil dari kecil tuh Iyang. Kapan tuh semakin dipanggil Iyang Bang ya? Mas Galuh aja. Mas Galuh aja ya. Jadi dipanggil sama ayahku, Yang, sini katanya. Aku masuk Bang. Ya Om. Ya tadi ayah ngomong. Ini mumpung ada orangnya, kira-kira bisa nggak ngajak kamu gitu. Terus jawaban Om, kalau memang Galuhnya siap atau Galuhnya mentalnya kuat ya ayo, kamu mau nggak gitu kan. Sedangkan di satu sisi kamu kan udah lama nih nggak kerja, mau sampai kapan gitu. Jadi tanpa berpikir panjang Bang ya, aku langsung bilang ke Om Chandra nih, gas, walaupun aku nggak tahu mau ditempatin sebagai apa, mau dipekerjakan sebagai apa dan dimanapun, intinya saya punya niatan gue harus kerja. Gue harus keluar dari rumah. Karena ibaratnya saya nggak mau terus-terusan jadi beban keluarga juga Bang. Gitu kan. Dan alhamdulillah jawaban dari Om Chandra pun oke. Kalau kamu bener-bener udah niat, kalau kamu bener-bener mau, ya udah malam ini
Om nginep dulu di sini semalam. Besok sore kita berangkat. Dan sempet jujur aku nanya, emang di mana Om? Ya di sana, aku paling sebutin Provinsi Jawa Tengah aja ya Bang ya. Boleh nggak apa-apa. Dan ternyata Om aku itu punya usaha di daerah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Dan hari Minggu sore itu, Ba'da Isya, Om Chandra itu langsung pamit ke ayah, termasuk ke keluarga kanan kiri yang lain, dan itu nebar duit lagi Bang. Gokil, Om Chandra. Nebar duit lagi sampai ada kalimat seperti ini. Ke beberapa orang-orang yang dalam tanda kutip masih notabene keluarga aku. Yang tadi aku ceritain di awal Bang ya, yang sempet ngehina beliau. Kalau ada anak-anaknya masih nganggur, kontak aja. Biar ikut sama aku di sana. Terus kalau butuh apa-apa nggak usah sungkan, telepon aja. Akhirnya kita berangkat Bang malam itu. Aku pun pamit ya, jujur momennya sendu Bang. Soalnya aku anak paling gede dan aku ya kasarannya orang tua harus ngelepas anak pertamanya nih buat kerja jauh. Oh sekalian berangkat juga gitu? Jadi hari itu juga aku langsung dibawa Bang. Begitu aku masuk mobil mewah banget Bang. Di saat itu tuh 2014 jarang banget yang boleh sebut merek nggak sih? Boleh dong. Fortuner Bang. Fortuner yang waduh hebat ya pokoknya. Singkat cerita kita berangkat dari Jakarta itu jam 8 Bang. Jam 8 malam. Mobil jalan, kita sempet mampir ke salah satu mall di daerah Jakarta Utara Bang. Karena memang jujur rumah aku tuh di Priuk. Gitu ya. Aku nggak tahu tadinya tujuannya apa Bang. Dan ternyata beliau itu langsung menghadiahkan saya sebuah handphone Bang. Dan pada saat itu smartphone yang dibeli itu, wah itu udah mewah banget buat saya. Jujur kaget banget, seneng banget, udah pasti. Belum kerja apa-apa udah dimodalin. Iya. Waktu itu kalau nggak salah handphone itu mereknya Smartfren Andromax C. Dan itu masih zamannya dulu tenar-tenar masih BB Bang. Aku udah pegang Android. Udah hebat deh intinya di saat handphone masih guk. Iya. Buat kalangan kelas bawah kayak aku gitu. Aku udah pegang itu. PR-nya kita keluar dari mall dan kita lanjut ke perjalanan. Singkat cerita kita sampai di satu perumahan. Dan itu aku tahu banget itu perumahan elit banget. Bener-bener perumahan elit yang memang kanan kirinya itu begitu kita masuk perumahan itu ke rumah-rumah gedong Bang. Karena jujur aku tinggal di daerah di Jakarta itu, aku tinggal di daerah DPR Bang. Daerah pinggir rel. Oke. Yang jujur sebenarnya tanahnya itu masih tanah PJKA Bang. Tanah ilegal Bang. Jadi aku kaget. Aku masuk perumahan itu tuh wah rumah-rumah gedong semua. Dan nggak ada punya pemikiran awalnya rumah beliau tuh di situ gitu loh. Sampai akhirnya kita berhenti di satu rumah yang menurut aku juga mewah. Kalau nggak salah aku ingat waktu itu sekitar 3:30 dini hari Bang. Dan aku turun, beliau pun turun, supirnya pun akhirnya masukin mobil. Sampai akhirnya kita masuk ke rumah tersebut. Dan langsung om aku tuh mengarahkan aku tuh ke salah satu kamar Bang. Yang akhirnya kamar tersebut tuh jadi kamar aku. Selama aku kerja di sana. Sampai akhirnya aku istirahat di situ dan nggak sadar aku tuh kebangun sekitar jam 9:30 pagi kalau nggak salah. Itu pun kebangun karena aku tuh notice suara orang berisik Bang. Aku buka hordeng. Jadi aku gambarin dulu spesifik rumahnya Bang ya. Boleh tuh. Rumahnya itu modelnya letter L Bang. Jadi di rumah tersebut itu ada 3 kamar. Yang pertama kamar pribadi om sama tante aku. Yang kedua ada kamar salah satu, bukan saudara sebenarnya, beliau juga kerja juga, cuman jarang tidur di situ. Yang ketiga ini kamar aku, dan posisi kamar aku ini berdekatan banget sama dapur dan toilet. Dan di rumah tersebut itu di luarnya terasnya pun besar Bang. Beliau juga punya gazebo. Sampingnya itu kolam ikan koi, dan depan rumahnya lagi itu juga ada satu kolam ikan juga. Gitu ya. Mungkin spesifik rumahnya seperti itu Bang ya. Aku lanjutin, terus aku buka hordeng dan aku ngelihat Bang ternyata udah rame tamu.
Karena memang kebetulan kamar aku itu begitu aku buka jendela gitu ya, buka hordeng dari jendela itu udah berhadapan dengan gazebo bang. Oh iya. Semacam kayak pendopo-pendopoan gitu bang. Yang tadinya aku nggak ada yang kenal gitu kan. Sampai akhirnya aku keluar, aku cuci muka. Aku coba SKSD bang keluar. Ya sekaligus aku perkenalan lah sama beliau-beliau ini. Karena di situ pun ada om aku juga ternyata. Sini nang katanya. Kenalin, ini karyawan om semua katanya. Dan ternyata benar, mereka itu adalah supir-supir truk tangki dari usaha om aku bang. Dan di antara orang-orang tersebut ternyata ada yang aku kenal bang, satu orang. Yaitu namanya Pak D. Gundul. Pak D. Gundul ini salah satu orang, kenapa aku bilang aku kenal, beliau itu salah satu orang yang rumahnya itu dekat sama almarhum kakek nenek aku. Dan aku dulu pernah diasuh sama beliau, maksudnya sering digendong-gendong lah gitu. Iya. Begitu aku notice kalau itu benar beliau, aku sempat nanya, Pak De Gundul bukan? Ya iyalah, masa kamu lupa? Kamu dulu aku yang gendong-gendong, kayak tadi gitu. Oh sekarang kamu di sini nang? Kamu, iya Pak De, aku belum punya kerjaan sampai akhirnya Om Chandra nih bersedia buat ngajak aku untuk kerja di sini. Syukurlah gitu kan, nggak apa-apa nang di sini aja. Di tengah obrolan saya sama Pak De Gundul, om aku tuh bilang, Nang, om itu tipikal bukan orang yang tiap hari ada di rumah. Ini jujur aja, untuk posisi kerja kamu, om belum tahu om mau tempatin kamu di bagian apa. Intinya untuk sementara, tugas kamu di saat om nggak ada, kamu tungguin rumah ini. Jangan pernah kemana-mana. Terus nanti ada beberapa peraturan yang harus kamu ikutin. Tapi kalau kiranya nanti kamu ada yang nggak ngerti gitu, atau kamu kurang tahu, kurang paham, karena gini nang, nggak selamanya telepon kamu itu om angkat. Kamu bisa ngehubungin Pak De Gundul ini. Beliau itu selain karyawan, beliau juga tangan kanan om. Dan obrolan itu juga di depan Pak De Gundul gitu. Save aja nomornya. Jadi nang, kalau ada apa-apa, telepon Pak De ya. Nah itu di hari pertama bang saya di situ. Singkat cerita, saya ngobrol-ngobrol. Om saya masuk ke dalam, ada sekitar 1 atau 1,5 jam. Om saya keluar udah dalam keadaan rapi bang. Dan saya pun ngelihat supir pun udah manasin mobil. Dan hari pertama saya di sana, itu saya langsung ditinggal. Karena kebetulan om aku itu ada urusan, ya aku nggak tahu ya bang ya, beliau itu harus keluar kota, beserta keluarganya. Om aku tuh punya 2 orang anak. Dan posisi waktu aku di sana itu, anaknya keduanya itu cowok. Yang pertama kelas 3 SD, yang kedua itu belum sekolah. Dan di hari itu beliau itu ngajak seluruh keluarganya bang. Jadi bener-bener pure di rumah itu cuma ada aku satu-satunya, sendiri dalam tanda kutip. Pembantu? Ada bang sebenarnya, cuman pembantu itu yang tipikalnya yang pagi masuk, jam 3 sore itu udah pulang. Karena masih warga sekitar perkampungan. Tante aku masuk mobil, anak-anak yang ikut masuk mobil, dan om aku sebelum masuk mobil sempat pesan gini, Nang sini, om berangkat kira-kira sekitar 3 atau 4 hari. Tugas kamu untuk sementara udah kamu diem di rumah dulu. Kamu masih ingat kan pesan om? Kamu kuatin mental dulu sebelum nanti om nempatin kamu di salah satu tempat. Oke om. Sini, kamu om arahin. Jadi ternyata di rumah itu ada aturan yang dimana setiap pagi begitu kita bangun tidur, sebelum kita ke toilet, itu kita harus bakar dupa bang. Oh ya Allah, langsung merinding. Dan yang kedua itu 5:30 menjelang maghrib. Dan lokasinya, tempat pembakaran dupa itu bang, ternyata itu di gazebo itu. Jadi gazebo itu lokasinya bener-bener samping-sampingan sama kolam ikan koi. Terus dibikin coraknya dindingnya tuh kayak batu-batu alam gitu. Nah di situ tuh ada tempat pembakaran dupa bang. Jujur awal aku nggak tahu. Aku nggak tahu tujuannya apa, dan itu namanya aturan bang ya. Itu harus dan wajib dilaksanain. Sampai akhirnya aku diarahin, ini loh tempat pembakaran dupanya. Kamu ambil 3 batang dupa, kamu bakar, kamu tancepin di sini, dan kamu harus mengucapin kalimat Rahayu. Jadi kalimat tersebut kalau boleh ngejelasin di Indonesianya bang ya, Rahayu itu sukses bang artinya.
Oke. Om saya pun akhirnya pergi bang. Dan sebelum pergi, begitu beliau masuk ke dalam mobil keluar dari garasi, mobil itu sempat berhenti dan nurunin kaca. Aku masih dipanggil lagi. Nang, sambil ngelambain tangan dari dalam mobil. Iya om, jangan lupa nanti 5:30. Dupanya ada di dapur. Di laci atas kamu ambil 3 batang. Ucapin kalimat yang tadi om sebut. Iya om, ya udah om berangkat ya. Hati-hati di rumah. Kalau ada apa-apa, kontak aja Pak Dik Gundul. Dan rumah Pak Dik Gundul itu lokasinya sekitar 3 km lah bang dari perumahan, jauh bang. Begitu om aku pergi, supir termasuk Pak Dik Gundul pun pamit pulang bang. Jadi pure bener-bener di rumah itu tuh aku sendiri. Dan nggak ada punya pemikirannya seperti apa atau bakal terjadi apa gitu bang ya. Karena jujur pada saat itu aku masih ngantuk karena perjalanan tadi malam jauh. Aku lanjut tidur. Dan sialnya saya terbangun itu sekitar jam 5 lewat bang. Sampai akhirnya saya mutusin buat mandi. Karena bentar lagi mau maghrib. Saya masih ingat banget jam itu menunjukkan jam 5:45-an lah, sekitar jam segitu. Itu udah mendekati maghrib di sana. Tiba-tiba setelah mandi itu saya notice suara kuda. Ada suara kuda dan memang benar. Jadi posisi rumah om aku tuh di perum tersebut itu memang di paling ujung. Aku udah kirim fotonya ke Kak Cucu ya bang ya. Itu tuh perbatasan sama perkampungan warga. Jadi rumah om aku tuh posisinya di paling ujung, dibatasi tembok yang hanya sedada. Kali, ada kali kecil. Di balik kali itu tuh, di seberang itu tuh udah perkampungan warga. Dan ada salah satu warga yang memang nyara kuda bang. Jujur bang, itu mengganggu banget. Apalagi saya tahu banget, itu tuh mau azan maghrib. Iya. Itu kuda ngejerit, nggak berhenti. Ini kuda kenapa? Kata saya gitu kan, apa digigit ular kah? Atau digigit apa kah? Sampai aku jujur aku keluar bang, karena memang dindingnya cuma separuh. Dindingnya cuma sedada, aku bisa ngelihat itu kuda. Sampai orangnya, si pemilik kuda tersebut itu kayak mencoba buat nenangin, kayak ngasih rumputnya. Itu aku perhatiin bang. Tapi itu kuda sampai ngangkat kaki, sampai kayak berontak gitu benar-benar. Dan di saat aku lagi merhatiin seperti itu bang, jujur ternyata handphone aku pun dibarengin sama handphone aku tuh berdering bang. Sampai akhirnya ternyata aku lihat dan itu om aku bang. Aku angkat buru-buru, ya om. Di tengah obrolan saya itu om aku langsung ngomong, itu kuda nggak bakal pernah berhenti teriak sebelum kamu bakar dupa. Jujur bang, di situ aku bingung. Satu, yang kedua, maksudnya apa sih, gitu kan? Tapi emang bener mengganggu. Sekarang kamu nggak usah banyak tanya, kamu ke dapur, kamu ambil 3 helai atau kamu ambil 3 batang dupa itu, kamu bakar di tadi tempat yang om udah tunjukin. Iya om, nggak usah dimatiin, kata om aku seperti itu. Kayak agak sedikit ngebentak lah. Cuman iya tujuannya bagus buat ngingatin sih. Sampai akhirnya aku ke dapur. Di sebelah mana sih om? Di laci paling atas. Aku ambil, bener bang, di situ ada dupa. Banyak stoknya. Aku ambil. Sekarang kamu bakar. Kamu udah di depan gazebo belum? Kata dia. Udah om. Aku bakar. Tancepin. Sebutin kalimatnya. Begitu om aku ngomong seperti itu, om aku langsung nutup telepon. Ya aku praktekin dengan yang gugup, yang bingung saat itu ya bang ya. Cuman aku lakuin. Rahayu, aku tancepin. Spontan kuda itu pun berhenti bang. Langsung berhenti itu? Langsung total berhenti. Oke. Astagfirullahaladzim. Itu kejadian pertama bang. Itu kejadian saya di hari pertama. Singkat cerita, aku iseng chat. Aku tuh nge-WA om aku bang. Om, bener ya kata om, ini kudanya langsung berhenti. Dibales. Apapun nanti yang om perintahkan, itu gak mungkin salah. Simpel jawabannya seperti itu. Malamnya sekitar jam 9 itu om aku chat lagi. Nanti kalau besok kamu bangun tidur, sebelum kamu masuk kamar mandi, kamu harus bakar dupa lagi. Dan letakkan di gazebo tersebut sambil ucapin kalimat yang om udah pernah bilang. Siap om. Dan kali ini aku gak mau ngebantah bang. Kali ini aku bener-bener harus lakuin peraturan yang ada di rumah tersebut.
Singkat cerita, bener lah besok pagi dan malam itu alhamdulillah aku nggak terjadi apa-apa ya Bang ya, aman. Besok pagi aku bangun melek mata, aku langsung ngelakuin ritual tersebut. Dan alhamdulillah aman. Sampai akhirnya jujur aku sebenarnya bete gitu ya, dalam tanda kutip sebenarnya gue dibawa ke sini buat apa sih? Tapi ya kalau dipikir-pikir daripada gue nganggur di Jakarta ya mending gue di sini sih. Apa sih kebutuhan apa sih yang nggak dipenuhin seperti itu? Bahkan gue diem gini pun gue punya gaji gitu kasarannya. Sampai akhirnya waktu itu berlalu dan kembali datanglah jam, aku masih inget banget itu sekitar masih sore banget Bang, 4:30. Dan kebetulan rokok saya habis Bang. Jadi ada salah satu minimarket itu, ya sebutnya Alfamart nggak apa-apa Bang ya. Gak apa-apa. Itu lokasinya itu memang dekat banget dengan gerbang perumahan tersebut. Nah rencananya aku mau beli rokok. Keluarlah aku dari rumah, sebenarnya kan sebelum keluar aku kunci-kunciin rumah dulu kan. Aku kunciin pintu dulu, gerbang pun aku buka, aku tutup, aku kunci juga. Jadi di depan rumah om saya ini Bang, ada salah satu rumah yang fotonya udah aku kirim ke tim Lentera Malam ya. Aku nggak sengaja foto salah satu rumah yang memang rumah tersebut itu hadap-hadapan sama rumah om aku Bang. Aku sempat notice, loh, aku ngeliat awalnya berawal dari kain Bang. Aku pikir jemuran. Tapi masa iya orang bikin jemuran itu di pilar rumah, kan nggak mungkin. Ini kain merah dan tinggi. Kalau jemuran kan di mana-mana kan nyamping gini. Ini begitu Bang, tinggi. Ini apa ya, sampai aku iseng aku foto juga. Dan karena penasaran, bodohnya saya Bang, penasaran sekaligus mau lewat. Aku perjelas sosok tersebut ikut keluar Bang. Makin nampakin, dan keluar bener-bener yang keluar itu nampakin jelas Bang. Di situ Allahu Akbar, saya nggak bisa berkata apa-apa dengan keadaan masih megang HP dan tangan aku sampai jujur tremor tiba-tiba, nggak bisa teriak dan nggak tahu mau ngelakuin apa. Itu yang aku lihat lebih cenderung ke perempuan. Kenapa aku bilang lebih cenderung ke perempuan? Karena memang pakaiannya itu serba merah, terusan serba merah, rambutnya acak-acakan. Dan amit-amit ya Bang Bayi, mukanya itu gosong dan kulitnya itu kayak lebih ke orang penyakit kulit, bukan kebakar. Penyakit kulit yang mohon maaf kayak koreng. Saya cuma punya pemikiran kalau bisa saya pingsan. Bener-bener saya seolah-olah dibikin ngelihat ke arah dia terus sampai akhirnya saya ngeliat sosok tersebut tuh langsung naik ke atas. Cus. Terbang terus sampai, jadi di rumah tersebut tuh selain dia ada pilarnya itu ada kayak buat atap lantai 2-nya gitu. Tembus tes gitu, sekain-kainnya itu. Di situ alhamdulillah akhirnya saya tersadar Bang, saya balik badan, saya lari ke arah gerbang, saya buka gerbang, dan bodohnya saya saking karena takut, gerbang tuh udah saya kunci. Itu sambil gemeteran saya cari kunci, saya buka, sama saya sampai akhirnya bisa, saya tutup, sama saya nggak mikirin mau kunci lagi, dan saya masuk lewat pintu belakang. Karena memang ada yang kelupaan juga. Ada aturan yang dimana di rumah tersebut itu selain om aku dan keluarganya, tidak ada yang pernah boleh masuk ke rumah itu lewat pintu depan. Maupun itu tamu-tamu atau relasinya orang-orang penting. Karena jujur di rumah tersebut hampir setiap hari ada tamu yang aku nggak usah sebutin kali Bang ya. Ya intinya relasi dari om aku itu orang-orang besar Bang. Yang bertamu ke rumah om aku itu. Nggak ada yang pernah boleh masuk ke rumah itu lewat pintu depan. Jadi aku bener-bener langsung lari, aku buka gemboknya, aku masuk. Di situ aku baru bisa yang namanya mau nangis Bang, tapi sambil mengeluarkan suara gitu Bang. Jujur saat itu pemikiran aku hanya cuma, ini gue harus nelpon, ini gue harus minta tolong. Karena buat lari pun saya takut dia masih ada. Walaupun aku udah ngelihat dia tuh udah tembus, cuman aku takut dihadang. Jadi jalan satu-satunya aku punya pemikiran saat itu, aku harus nelpon Pak Igundul nih. Aku telepon dan alhamdulillahnya langsung diangkat. Ada apa Nang?
Pak De galu mohon ke sini. Iya nang nanti habis maghrib. Enggak Pak De sekarang pokoknya sekarang. Kenapa nang? Pak De galu ngeliat ini. Di saat saya ngejelasin apa yang udah saya lihat, sempat kesal bang. Jadi balasan dari Pak De Gundul, jawaban dari Pak De Gundul setengah ketawa, kayak seolah-olah beliau itu udah tahu apa yang bakal terjadi di rumah itu. Oke. Oh katanya. Iya. Pak De bentar lagi ke sana. Cepetan Pak De kalau nggak mau tahu pokoknya cepetan. Itu pun jujur bang, saya masuk ke rumah itu pintu belakangnya yang tempat saya masuk itu nggak saya tutup. Sampai akhirnya bukan menjelang maghrib sih, kayaknya pas berbarengan sama azan maghrib itu saya dengar suara motor bang. Aku yakin banget ini Pak De Gundul, dan benar ternyata beliau buka gerbang karena hordeng kamar aku nggak aku tutup gitu kan, jadi aku bisa ngeliat beliau nih. Aku cuma bisa teriak dari dalam kamar gitu kan, Pak De cepetan masuk. Iya sambil cengengesan. Beliau masuk ke kamar saya yang udah nangis, yang udah keringat kemana-mana sampai ke bantal-bantal bang. Sampai akhirnya aku narik tangan Pak De Gundul buat masuk ke kamar aku kan. Kenapa nang, kenapa gitu. Itu pun juga masih ekspresinya kayak orang ngeledek. Udah jangan nangis, kenapa? Mau gak mau aku akhirnya cerita. Tadi lu ngelihat itu di rumah itu Pak De, ya itu kan rumah om kamu juga. Di situ bang, saya baru tahu. Karena setahu aku kan tadi cerita di awal, begitu aku sampai di depan rumah om aku nih. Dan rumah yang aku lihat ada perempuan merah ini, itu tuh berhadapan sama rumah om aku. Tapi aku lihat bang, dari pertama kali aku sampai, itu tuh rumah kosong. Aku yakin bang itu rumah kosong karena rumahnya nggak keurus. Walaupun bagus, tapi kan kita pasti bisa bedain bang ya, rumah yang keurus ada orangnya apa enggak nih. Itu rumah om kamu juga. Intinya di saat itu aku nggak mau tahu itu mau rumah siapa kayak gitu kan. Intinya cuma mau ngejelasin. Nggak lu ngeliat di situ Pak De. Gitu. Itu tuh kelente nang. Apa? Kelente. Sebutannya? Iya. Dan ternyata perempuan itu punya nama bang. Kelente. Dan satu persatu pertanyaan saya terjawab. Maksudnya apa Pak De? Itu tuh punya om kamu. Masih bingung, masih takut, masih kesal karena diledek. Di satu sisi tambah bingung, kelente ini siapa dan kenapa ada kalimat itu tuh piaraan om kamu. Campur aduk bang pada malam itu. Dan di situ akhirnya Pak De Gundul ini sedikit menjelaskan akhirnya. Ini baru pertama nang yang kamu lihat. Piaraan om kamu itu lebih dari satu. Yang sudah jelas itu nanti akan ada yang kamu lihat lagi. Ya mudah-mudahan enggak ya nang. Tapi sudah pasti sih nang. Nah itu yang kamu lihat tersebut itu yang paling dalam tanda kutip itu yang paling berkuasa. Disegani ya, yang paling berkuasa di antara piaran-piaran om kamu yang lain. Oke, terus sempet dong bang ada punya pemikiran jangan-jangan om gua. Sampai akhirnya nggak kerasa kita ngobrol dan saya dibantu tenangin sama Pak De ya, sama Pak De Gundul tersebut. Dan waktu itu menunjukkan nggak kerasa itu jam 9:30 bang. Yang dimana akhirnya Pak De Gundul memutuskan buat pulang. Lalu terus? Di saat itu aku langsung, Pak De, aku mohon. Pak De, kalau mohon Pak De jangan pulang Pak De. Enggak nang. Pak De jamin enggak. Tapi kamu udah bakar itu kan? Udah. Udah dari mana orang Pak De yang bakar? Ternyata saking takutnya saya itu sampai lupa bang. Oh, untungnya dibakar ya. Untungnya sudah dibakar ya. Karena tadi nggak ada momen bakar tuh. Jujur bang, saya jawab itu pun karena saya udah saking panik, saya sampai bohong. Iya, karena saya panik. Udah dari mana orang Pak De yang bakar? Nah, ada beberapa aturan yang harus wajib kamu lakuin, walaupun dalam keadaan apapun, nah. Kamu harus tetap lakuin itu. Kayak sampai disebutin lagi, bakar dupa di pagi dan sore, terus tidak boleh masuk lewat depan rumah. Iya Pak De. Dan akhirnya alhasil rayuan saya supaya Pak De Gundul ini buat nginep nggak dikabulin bang. Ya udah gini aja. Silakan sekarang kamu
Pak D temenin, usahain merem-remin sampai kamu udah bener-bener ngantuk sampai akhirnya nanti Pak D tetap pulang. Dan di situ sampai akhirnya Bang, saya sambil nyetel murotal ya tujuannya bukan seperti apa sebenarnya ya, satu buat ngilangin rasa takut, yang kedua supaya cepet tidur, dan jujur alhamdulillah akhirnya ya rasa ngantuk datang. Dan di situ pun Pak D Gundul pamit sampai akhirnya udah Pak D Gundul bilang, Pak D pamit ya, nggak apa-apa, pintu belakang nggak usah dikunci ya, security juga banyak kok di sini. Paling nanti Pak D bantu kunci gerbang dari luar karena Pak D Gundul pun megang kunci yang gembok gerbang. Yeah. Jadi alhamdulillah malam itu, malam kedua, walaupun jujur buat saya bukan alhamdulillah, naas buat saya itu Bang. Naas itu mah, iya. Dan berlalulah Bang di hari ketiga. Di hari ketiga, di mana rumah itu masih sepi, tapi di hari ketiga ini saya tetap ngikutin apa yang peraturan udah Om saya buat. Ingat, bangun Ingat pagi. Bang, Ya. sampai akhirnya alhamdulillah hari itu tidak terjadi apa-apa. Aman sama namanya. Di hari keempat kebetulan alhamdulillah Om aku pulang Bang. Dan situ akhirnya momen dimana saya pengen numpahin semuanya. Jadi unek-unek pengalaman yang aku rasain, dan ya lagi-lagi akhirnya cuma rasa kesel yang saya dapat karena jujur jawaban mereka hanya ketawa. Hanya ketawa yang sedikit kayak agak nyentil saya, makanya peraturan yang udah Om buat terus kamu lakuin. Sambil cengengesan, dan pertama kali beliau tuh cuma jawab gini, emang Pak D Gundul cerita apa aja? Dan akhirnya aku jelasin apa yang diomongin Pak D Gundul. Oh ya? Iya. Oke. Karena aku pengen mastiin kalau Om aku nggak seperti apa yang aku bayangin Bang. Iya. Sampai aku bilang, Pak D bener nggak sih Pak D Gundul bilang katanya kalau kelente itu punya Om, piaraan Om, bahkan Om tuh miara nggak cuma satu, lebih dari satu. Terus kamu bakal nemuin yang lain-lain. Iya. Dia itu. Iya. Iya. Tapi kamu percaya kan sama Om kalau jujur Om gak lu sempat mikir yang enggak. Kelak suatu saat kamu akan tahu semuanya. Dan Om gak pernah nyelakakan siapapun. Dan Om punya sebab kenapa Om harus seperti itu. Tanpa Om nanti jawab dengan panjang lebar, kamu akan tahu dengan sendirinya. Dan kamu boleh cari tahu sendiri apakah ada korban. Pasti kamu gak bakal nemuin. Oke. Dengan berjalannya waktu Bang, singkat cerita berapa minggu kemudian. Ada di mana satu hari, alhamdulillah banget, aku dikasih izin sama Om aku untuk ikut jadi kernet Bang. Di salah satu truk tangki yang Om aku punya. Iya. Karena memang garasi truk tangki punya Om aku, banyak Bang truk tangkinya. Garasinya itu nggak jauh. Cuma sekitar 1 kilo lah dari perumahan tersebut. Dan penimbunan kilang minyaknya pun dekat. Seperti itu. Sampai akhirnya ada satu hari aku diizinin. Nah kamu mau ikut nggak? Itu lumayan loh, ada uang tambahannya. Gitu. Oh boleh Om, daripada aku bete juga kan di rumah gitu kan. Oh boleh Om, nih ada kiriman ke... Kamu isi kapal tersebut 16.000 liter. 16 ton. Dan yang mau dijalanin hari ini ada 2 mobil. Nah kamu salah satu ikut ke satu mobil tersebut. Sampai akhirnya aku seneng banget dan aku ikut, berangkatlah Bang. Dan setelah di perjalanan itu, aku sempat kaget. Kenapa aku kaget? Waktu itu aku pakai map. Kok ini jalannya nggak seharusnya ke arah. Dan ternyata supir tersebut itu belok. Belok ke salah satu penimbunan minyak juga. Dan akhirnya aku tahu kalau supir tersebut itu mau curang. Jadi dalam tanda kutip mau ngurangi minyak, atau dalam kalimat bahasa kitanya itu mau ngencing. Ya, paham ya Bang ya? Paham. Jadi karena memang supirnya udah tua, jadi aku manggilnya Pak D. Pak D, ini mau ngencing ya? Mas, nggak usah terlalu jujur lah. Saya tahu Mas ponakannya. Tapi ya, kalau kita jujur-jujur banget, ya kan kita juga butuh hiburan, Mas. Dan ternyata, Bang, ada satu tradisi kurang ajar yang nyeleneh buat saya untuk seluruh supir-supir atau dalam tanda kutip karyawan Om saya. Yang dimana setiap pulang kirim minyak atau ngisi ke kapal,
itu mereka punya kebiasaan buruk yang namanya karaoke. Karena di kota tersebut belum ada diskotik. Jadi ada tradisi yang kurang ajar buat saya. Yang jujur pada saat itu pun saya terbawa. Karena saya dikasih iming-iming. Pokoknya Mas Galuh tenang aja. Ada uang rokok buat Mas Galuh. Dan langsung disodorin uang 1 juta pada saat itu. Di tahun 2014 1 juta buat saya. Seumur Gede saya. tuh. Waduh bang. Pada saat itu berarti udah ada orang yang nungguin tuh. Udah. Berapa orang yang Di Mas gudang Galuh. kilang minyak tersebut itu tuh udah ada sekitar 3 atau 4 orang. Dan sampai akhirnya segel itu dibuka. Dan ternyata mereka tuh punya segel sendiri. Punya segel gantinya. Singkat cerita ya, ngebuang minyak. Berapa, Dan- sekitar berapa? Banyak bang. Pakai drum tone gitu? Iya. Ya. Betul. Ya, pasti nggak mungkin pakai aku dong, buat tahu buat ngisi motor itu mah ya. Betul bang. Drum tone tuh berapa drum tone yang Kira-kira ya nggak banyak sih bang. Cuma 2. lumayan lah. Kan tanki ya. Betul. Ya lumayan kekuras Betul ya. bang. Dan Oke. kita berangkat itu, mobil itu isi yang 8.000 liter 2. 20% lah itu berkurang lah. Bisa jadi bang. Iya, iya, oke lanjut. Habis Singkat itu cerita, kita setelah selesai transaksi tersebut, kita lanjut. Akhirnya bener nih masuk ke jalur. Saya ngikutin Google Map nih bang nih. Bener kita ke Tanjungan. Dan sampai akhirnya kita isi kapal tersebut. Dan nggak lama kita langsung arah pulang. Saya ingat banget waktu pulang itu, saya sampai lagi di salah satu kota itu di Jawa Tengah. Itu sekitar pukul 10:30 malam. Dan supir-supir tersebut itu hanya naruh truk di pangkalan atau di garasi. Langsung, Mas, jangan pulang. Naik ke motor. Itu bang akhirnya aku tahu yang tadi aku ceritain tuh. apa tuh? Mereka itu langsung ngajak aku karaokean. Ceritain dong. Karaoke-nya ngapain aja, ceritain dong ya kan. Ya, kira-kira seperti itu ya bang Ya, ya. gimana tuh? Karaoke di mana tuh? Ayo ceritain. Aku masuk salah satu karaoke bang yang di situ tuh udah ada. Udah Mohon dapat. maaf perempuan ya. Ini yang kan temenin. Mending karaoke, kalau nggak bisa nyanyi biar perempuan yang nyanyi ya kan, yang megang mic. Tiga cerita bang ya, malam itu kita beres karaokean. Kita Oke, beres beres. hiburan. Happy dong bang. Walaupun awalnya sempet gondok gitu bang, kok bisa-bisanya om gue lu tipu gitu loh. Iya. Tapi dengan sogokan uang 1 juta dan diajak hiburan, jadi lupa bang. Lupa dan pulang dalam keadaan happy. Happy banget saya happy-nya. Karena jujur karena udah terlalu lama diem di rumah gitu Iya, kan iya. ya bang ya. Iya. Walaupun tetap notabene saya digaji itu tetap boring. Dan itu hiburan pertama kali saya. Oke. Happy pulang ke rumah, saya seperti biasa saya pulang. Dan ternyata begitu saya buka pintu belakang dibarengi sama tante saya yang keluar dari kamar ngecek. Itu bener saya tahu bukan. Sampai akhirnya tante saya ngecek. Oh baru pulang ya mas kata dia. Iya tante. Dari mana ini? Aromanya habis hiburan nih. Tante aku bilang seperti itu. Nah iya tante, awas jangan sampai omnya tahu. Aku masuk kamar tuh, tapi belum aku tutup. Di saat tante aku bilang seperti itu, om aku teriak dari dalam kamar. Om tahu kok. Lain kali jangan begitu ya mas. Jujur kaget. Malu. Belum apa-apa saya udah bikin ulah. Iya. Karena memang waktu saya berangkat kan diwanti-wanti sama orang tua jangan macem-macem. Ya seperti itu lah, basic ya bang ya, jangan aneh-aneh. Betul, basic. Oke. Iya. Betul. Jujur, malu. Dan itu pertama kali om saya marah. Ya dengan adanya rasa ya aku gak mau terlalu pikirin juga. Cuman aku langsung berpikir ke depan, lain kali gue gak bakal kayak gini lagi deh. Gitu. Cuman di satu sisi juga gue harus tetap ngumpetin kelakuan supir-supir ini. Singkat cerita saya berusaha buat tidur dan alhamdulillah tidur karena udah dalam keadaan yang happy, tertidur. Dan malam itu saya terbangun sekitar pukul 1:30. Saya masih ingat banget itu di 1:30 malam yang dimana saya itu tenggorokan kering.
Aku mengarah ke dapur tersebut. Belum sampai aku ke kulkas, karena memang posisi kulkas itu dekat sama dinding, ditempel sama dinding. Aku tuh langsung ditunjukin sama salah satu makhluk, Bang. Itu yang amit-amit jelek banget, itu nempel ngerayap di atas plafon. Dalam setengah sadar, bukan setengah sadar, baru melek. Jadi saya ngeliat makhluk pendek, cuman mukanya tua, lidahnya tuh ngejulur ke bawah dan air liurnya tuh netes, Bang. Dan posisinya makhluk tersebut itu di atas kulkas. Dan alhamdulillahnya di malam itu, di kejadian itu saya bisa teriak. Sampai tante om aku keluar, itu makhluk itu masih ada. Sempet ngintip gitu, sempet. Bukan, masih ada. Masih ada. Tante aku narik, ngarahin aku ke arah kamar, cuman masih yang dalam keadaan gemeter kaku. Di saat aku udah berdiri di depan pintu, aku ngelihat om aku seolah-olah kayak ngajak, kayak ada percakapan. Aku ngelihat om aku tuh nunjuk-nunjuk sambil ngucapin kalimat yang aku nggak ngerti, Bang. Iya. Bahasanya tuh jujur aku nggak ngerti. Dibilang kejawen, iya bukan. Apalagi Indo, enggak deh. Yang sampai akhirnya aku masih ngelihat makhluk tersebut tuh kayak hologram. Pelan-pelan ngilang. Di situ aku bener-bener nyaksiin, dan ini loh, gue sering diganggu gitu loh. Ini loh yang mau gue buktiin ke lu, walaupun tanpa harus aku mau seperti itu ya om aku percaya, karena memang tadi aku udah ceritain, udah diceritain sama Pak De Gundul, ini piaran-piaran om aku. Sampai akhirnya lagi-lagi saya di malam itu bener-bener yang ketakutan. Dan alhamdulillah pada saat itu aku dibolehin tidur bareng sama om tante aku, Bang, ya. Walaupun desek-desekan sama anaknya. Dan akhirnya di malam itu saya nggak bisa tidur sampai akhirnya kita ngobrol, Bang, sampai ke subuh. Kita ngobrol dan disitulah om saya jujur. Itu tuh punya om semua. Kayaknya sudah saatnya kamu tahu. Kamu masih ingat nggak di saat kamu dan ayah kamu bilang kalau kamu mau ikut kerja sama om? Terus jawaban om, kalau dia nanti sudah kuat mental, boleh. Dan kamu masih ingat nggak pertama kali kamu sampai dan di hari pertama om mau pergi ke daerah, kamu sempat nanyakan om memang nanti Galuh mau di pekerjaan sebagai apa? Udah, kamu istirahat aja dulu, siapin mental kamu dulu. Kalau mental kamu udah kuat, nanti kamu pasti bakal om tempatin di bagian apa. Iya om, Galuh masih ingat. Ya itu yang om maksud. Ternyata itu yang saya maksud terjawab satu persatu. Yeah. Tapi kamu masih percaya sama om kan? Untuk tidak punya pemikiran seperti apa? Ya jujur masih om. Oke. Makanya tadi om bilang, kayaknya kamu harus perlu tahu. Om punya piaraan seperti ini itu tujuannya satu. Om ini punya usaha yang gak main-main. Dan di kota ini yang memiliki usaha ini terbesar cuma 2 orang. Salah satunya om. Dan om punya pesaing yang mungkin bisa mencelakakan, mungkin bisa, ya paham Bang ya, namanya pesaing. Tujuannya om piara seperti ini untuk menangkal yang pertama. Dan om tahu kok supir-supir om sering nakal. Om tahu kok, bahkan kemarin kamu pun ikut yang pertama itu, kalian ngebuang solar. Di situ ada rasa malu, Bang. Sekarang tanpa laporan dari mereka, yang dimaksud mereka ternyata ya makhluk-makhluk itu. Iya. Kalau diambil dari matematikanya pun nggak mungkin kalian bisa se-happy itu dari hasil uang jalan. Apalagi kalian bisa sampai sewa cewek-cewek itu, Bang ya. Diikutin tuh sampai karaoke, iya. Berita itu intinya apa yang saya lakukan, apa yang supir-supir lakukan itu tembus. Om tahu semuanya. Cuman dasar mereka yang bandel, dasar mereka yang udah sering. Padahal mereka juga nggak sekali 2 kali diganggu sama punya om. Di saat mereka mau curang dikerjain, di saat mereka mau curang dikerjain. Tapi mereka yang nggak kapok, karena mereka akhirnya udah paham sendiri. Dan kalau mau mencelakakan, kalau seandainya om mau punya tujuan seperti apa yang sempat kamu bayangin, bisa aja.
Cuman apa Om lakuin? Kamu boleh tanya supir-supir senior Om yang udah ikut sama Om bertahun-tahun, apa ada yang sampai mohon maaf meninggal kah? Atau kecelakaan kah? Nggak ada. Mulai sekarang kamu harus percayakan sama Om ya. Insya Allah iya Om. Tapi kira-kira mau sampai kapan ya Om? Sampai kamu bener-bener yang lurus dan kuat mental kamu. Iya Om. Sampai akhirnya berlalu lah Bang. Hari itu saya menjalani kegiatan yang seperti biasa dan terjadi lagi di mana alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk ikut jadi kernet lagi Bang. Ngirim ke salah satu pelabuhan di salah satu kota. Jadi tumben-tumbenan banget waktu kami mau berangkat itu sampai diantar sama Om saya Bang ke garasi itu yang dimana-mana saya tahu banget Om saya nggak pernah mau nginjek-nginjek garasi, nggak pernah mau ngurusin sampai sedetail itu gitu karena ada orang kepercayaan ya tadi Pak Gundul. Tumben-tumbenan banget malam itu Om saya tuh ngasih air mineral Bang yang ukurannya 600 liter 650 mili ya. Oke. Iya tadinya jujur nggak punya pemikiran seperti apa, cuman aneh aja gitu Bang. Malam itu kok tumben-tumbenan Om saya kok sampai nganterin gitu kan. Di hari itu kebetulan Bang berketepatan sama 1 Muharram atau biasa orang sebut malam 1 Syuro yang dimana sebenarnya tidak boleh ada aktivitas setahu saya. Di saat truk kami melewati jalan perkampungan dan sudah memasuki jalan raya Bang, memang udah mulai kerasa Bang sepinya Bang. Oh ternyata bener sih walaupun di perkampungannya orang masa bodoh dengan malam 1 Syuro, ternyata di jalan raya ini memang bener sepi. Dan ada kejadian yang gak ngenakin dalam perjalanan kami Bang. Apa tuh? Di tengah perjalanan kami mengarah ke pelabuhan Bang, kita waktu itu mau ngisi kapal juga. Kita kebetulan waktu itu kita bawa MFO. Tiba-tiba, ya ampun, saya dan supir Bang, itu ngelihat kaki ngejuntai di depan kaca depan. Waduh. Begitu aku ngelihat kaki tersebut Bang, itu spontan teriak, iya Pak dilihat, dan mobil dipinggirin. Itu kaki masih ada. Kaki masih ada Bang. Itu saya cuma bisa seperti ini Bang ya, sambil masih teriak-teriak. Dan saya cuma bisa dengar suara pintu ditutup. Jadi saya juga dengar suara pintu dibuka. Saya tahu gitu maksudnya supir itu keluar. Bawa botol mineral yang tadi dikasih sama Om saya itu disiram. Saya coba, waduh jujur takut banget Bang. Itu saya buka pelan-pelan. Udah Nang, udah nggak ada. Dan saya beraniin dia walaupun pelan-pelan. Bener Bang, nggak ada. Tapi alhamdulillah malam itu, ya hanya itu. Cuma buat saya ekstrim juga karena, wah itu kalau kita nggak konsen bisa mencelakakan lah ya. Iya. Tapi alhamdulillah. Sempat melipir yang dicurangin itu lagi? Enggak Bang. Enggak. Kali ini enggak Bang. Dalam obrolan kami pertama kali berangkat, kebetulan waktu itu saya masih dengan supir yang sama. Nang, nanti kita mampir ke Depok, tapi ini mah yang lain, ini mah daerah ini. Pak De, kalau bisa jangan Pak De. Lah, nanti buat gini. Enggak Pak De lah, kalau kayak gitu nanti saya laporin beneran. Oh. Di satu sisi saya udah mulai berani ngelawan Bang. Iya. Karena saya tahu banget resikonya seperti itu loh. Ada kalimat yang terakhir Om saya bilang, sampai kamu lurus. Karena saya sempat bilang, mau sampai kapan sih Om? Saya ditunjukin sama makhluk-makhluk ini gitu. Jadi kalimat itu saya jadi pedoman gitu Bang. Saya amit-amit gak mau gitu. Sampai akhirnya saya berani ngancam supir tersebut. Enggak Pak De, saya bilang. Kalau sampai kita melipir ke tempat Depok, saya bakal foto. Terserah Pak De mau marah sama saya, terserah gitu kan. Sampai akhirnya jujur waktu itu agak sedikit jutek akhirnya Bang, ya bodo amat juga kan. Nah lu kerja mau gua nih, sering gitu kan. Ya betul sih gue happy gitu kan. Dan gue nikmatin uangnya, cuman imbasnya itu Bang yang saya hindari. Sampai akhirnya kita isi ke kapal. Alhamdulillah malam itu juga kita pulang.
Saya pun juga langsung pulang ke rumah. Aman bang. Dan lanjut ke berapa bulan kemudian yang dimana saya nemuin satu hari yang menurut saya aneh bang. Apa tuh? Kenapa tuh? Dimana saya tahu akhirnya ya, mereka itu sibuk ba'da maghrib itu bikin tenda. Bikin tenda kayak yang buat camping di gunung-gunung. Itu dipasang di teras bang. Yang tadinya aku punya pemikiran mau camping kali, gitu kali ya, mau camcer kali ya, camping ceria, cuman malas jauh-jauh gitu kan, mager di rumah aja gitu kan. Sampai akhirnya aku nanya sama salah satu anak yang paling dewasa, aku sebut aja Mas gitu ya, aku nggak mau sebutin namanya bang ya. Mas, mau ini ya, mau camping ya? Iya om, nanti malam kita tidur di sini semua. Kalau dipikir-pikir sebenarnya jawabannya agak sedikit nyeleneh ya. Kok rumah gede, rumah enak, kenapa harus tidur di luar? Dan di situ akhirnya setelah saya dapat jawaban itu nggak lama tante saya juga nyaut. Nanti malam kita semua tidur di tenda ya. Kita punya tenda 2. Yang satu ukurannya besar yang kapasitasnya bisa masuk 6 orang. Yang satu tenda kecil yang kapasitasnya cuma 2 orang. Dan yang tenda kecil itu buat saya ternyata. Oke. Dan tenda tersebut itu dipasang persis, dibikin persis itu di agak ke depan sih, agak ke samping dari di teras itu lokasinya. Di samping gazebo, dan sampingnya itu tenda saya itu di depan kolam ikan koi. Yang memang saya itu agak lebih menjorok ke pagar gerbang utama. Setelah dapat jawaban dari tante seperti itu yang iya kali ya mau camcer kali ya. Cuman sampai akhirnya aku ngelihat tante aku ke arah dapur bawa kelapa muda yang udah dibelah. Terus ada beberapa kembang yang saya lihat sepertinya itu kembang. Saya familiar banget sama kembang itu. Itu kembang yang biasa kita nyekar, tau gak sih bang? Iya. Kita ziarah ke makam. Terus itu ditaruh di nampan. Terus kayak ada makanan-makanan jajanan pasar, tau gak sih bang? Makanan-makanan jajanan pasar tuh yang tradisi orang-orang di Jawa. Itu ditaruh di salah satu nampan. Nah itu lokasinya di dapur. Terus pada maghrib itu langsung ditaruh di gazebo. Tapi alhamdulillah hari itu saya nggak punya kewajiban buat masang dupa karena ada mereka. Di hari itu benar-benar lagi komplit personil. Ada om aku, ada tante aku. Sampai akhirnya Mbak Isa, aku dipanggil sama om aku posisi masih dalam kamar. Tadinya aku setelah ngeliat itu aku cuek aja bang, bodo amat. Ya lama-kelamaan seperti itu udah biasa. Sajain kali ya, apa ya, otomatis saya udah mikirnya gitu kali bang ya. Apakah ngajak mereka kah gitu kan? Seperti itu bang ya. Cuman aku yang bodo amat lah gitu ya. Aku masih di dalam kamar, aku masih main handphone. Waktu itu masih zaman Facebook bang ya. Sampai akhirnya Mbak Isa itu pun om aku muncul di depan kamar. Karena memang kamar aku jarang aku tutup kecuali aku tidur. Nan, yuk ke depan. Dan di depan kamar itu udah ada tante aku, udah ada anak-anaknya. Lagi pada seperti biasa namanya anak bocil masih pada bercanda-bercanda. Dan om aku tuh ternyata tuh tadi sore om aku tuh nyuruh anak buahnya ke pasar buat beli singkong. Wah kayaknya mau bakar-bakarin karena juga ada ikan-ikan juga. Sampai akhirnya aku lupa tuh sama pemikiran jelek tadi itu. Di situ ya bener kita bakar-bakar ikan, terus kita bakar singkong, kita makan. Cuman yang aneh bang, setelah kita memutuskan untuk keluar semua, pintu utama depan sama pintu utama belakang itu dikunci. Dan dalam keadaan mati semua. Aneh. Listriknya. Iya. Kecuali lampu teras. Tempat kami anggaplah camping. Tadinya pikiran saya. Itu lampu dimatikan. Jujur sempat bingung. Kalau gue mau kencing gimana? Karena memang di teras gak ada toilet. Oh iya, benar. Toilet adanya di dalam semua bang, nggak ada toilet di luar. Cuma aku mikirnya, gue cowok bebas, gue mau kencingin pinggir jalan depan rumah kayak gitu kan, bebas lah. Nah, sampingnya kali ini dah ada selokan juga kan. Setelah bakar-bakar itu nggak kerasa,
Sampailah di jam sekitar jam 10 bang. Yang dimana om saya ngeluarin satu kalimat. Ya sebenarnya pesan. Nang, nanti usahakan jangan sampai tidur lebih dari setengah 12. Jangan sampai tidur Lebih dari setengah 12. Dan lampu yang ada di dalam tenda. Jadi tendanya itu kan pasti ada lampu-lampu kecil. Apa Iya. namanya bang ya? Ya itu ya. lampu tenda dan Nah, lampu tenda bang, betul. apa lampu tenda. Iya, ribet amat tuh bang. Lampu di dalam tenda yang kecil itu bang. Usahakan matikan. Gelap tuh. Pasti bang, udah di dalam rumah gelap. Tapi memang masih ada lampu yang dari Jalan. teras. Enggak, yang dari teras kayak dimatiin. Oh iya. Cuma iya, satu, Pak. cuma satu. Lampu di teras itu cuma satu-satunya. Itu yang menerangi ke semua. Gitu, karena terasnya pun ikut letter L. Karena rumahnya itu letter L, terasnya pun ikut letter L. Cuma ada satu lampu. Oh iya om, cuma kan otomatis dengan kalimat perintah itu, pesan itu aku mikirnya, ya nggak kesiangan kali. Karena besok pasti masih ada kegiatan. Om saya mungkin mau keluar kah, atau seperti apa gitu. Saking asiknya aku nggak merhatiin mereka udah masuk tendanya masing-masing. Aku masih yang di luar nungguin singkongnya aku masukin ke dalam bara api. Aku congkel-congkelin, aku ambil. Aku sambil cemilin, aku nengok ke arah tenda. Mereka udah pernah masuk. Dan lampu tenda mereka itu udah mati. Aku ngeliat HP. Ih, udah malam ya. Udah setengah 12 nih. Ah, malu masuk gitu kan, yang punya rumah aja udah masuk, masa iya gua nggak nurut. Saya masuk bang, cuman saya nggak langsung tidur yang pertama. Dan yang kedua, saya masih sibuk sama HP bang. Lampu tenda pun juga tetap masih nyala. Oke. Saya dengar bang, ini amit-amit. Ada suara kayak orang mau masuk, cuman kayak yang manjat pagar. Karena tenda saya tadi saya cerita, tenda saya lebih menjorok ke arah pagar. Jadi suara getaran pagar bang, dan suara lompatan, bruk. Otomatis saya mikir maling dong. Nanti ini lebih ke maling nih. Baru saya mau memutuskan buat keluar, itu langsung datang kayak seolah-olah kayak banyak. Goyang pagar lagi, suara getaran pagar, krak seperti itu. Loncat lagi, bruk, dan itu berkali-kali. Yang tadinya saya mutusin buat keluar, saya takut tuh. Wah gila, kalau gue satu lawan banyak, gue bukan Jet Li nih. Iya dong bang. Sampai akhirnya saya cuma bisa beraniin ngintip dari balik tenda. Karena lampu saya belum saya matiin. Saya masih bisa tembus walaupun samar-samar siluet. Cuman yang saya lihat ini bukan siluet orang. Ini lebih ke modelnya manusia, cuman nggak normal, tingginya nggak normal, dan tangannya itu panjang bang. Iya paham. Jadi lebih kayak ke orang utan, itu banyak masuk. Sama tuh. Itu langsung ngarah ke tenda saya, dan salah satu di antara mereka itu ada yang mukul tenda saya bang. Di situ saya sampai saking saya takut, kaget, dan saat itu saya cuma bisa nutup muka saya pakai bantal. Saya pun nggak matiin lampu tenda ini. HP saya tinggal saya nutupin pakai bantal sambil saya teriak, Om. Dan lagi-lagi tenda saya dipukul. Puk. Dan naasnya om saya nggak keluar. Saya yakin om saya dengar. Saya yakin tante saya dengar. Saat itu ya bang. Karena saya bener-bener yang udah teriak, ringet keluar semua, nangis. Dan di saat saya teriak-teriak seperti itu, muncullah bang suara khas si penguasanya, si Klente bang. Dan saya dengan jelas dengar kalau Klente itu ada persis di samping tenda saya. Dia ketawa dengan ciri khasnya yang seperti itu, cuma agak panjang gitu bang. Dibarengin sama suara ikan yang gimana sih bang kalau ikan lagi dikasih makan? Ya ribut ya. Nah seperti itu. Itu saya, ya Allah, itu saya nangis, saya sambil teriak-teriak. Dan tenda saya itu masih terus dipukul.
Sampai akhirnya saking takutnya saya perintah dari om saya buat matiin. Saya sambil agak ngebangun, saya tutup seperti itu, saya matiin. Sampai saking nggak kepencet-pencet, saya cabut, saya tarik itu dan patah plastiknya itu. Untung nggak roboh tuh tendanya. Untung bang, patah bang. Sampai akhirnya udah kepegang gini, saya matiin. Dan saya ingat langkah-langkah mereka itu ke arah gazebo. Dan mereka itu ngeluarin suara. Kalau saya dengar itu, mohon maaf, pernah nonton Donald Bebek nggak bang? Suara itu yang saya praktekin bang ya, yang nggak jelas suaranya itu bukan komunikasi manusia bang. Dan Klentik itu masih dengan ketawanya sambil dibareng, wah itu gaduh banget malam itu bang. Di satu sisi saya mau keluar nggak berani, cuma bisa nangis dan senangis ini sampai capeknya dan sampai mau habis suara bang. Saya ketiduran. Tapi setelah lampu dimatiin ya, lampu tenda dimatiin, itu udah nggak gebruk lagi? Nggak. Oh, iya paham. Nggak. Cuman mereka masih yang aktivitas ke arah Gazebo. gazebo itu bang. Yang dimana gazebo itu sebenarnya ada depan sama tendanya om saya. Yang tadi sore saya ngelihat tante saya itu bawa nampan yang isinya kelapa, terus kembang-kembang itu, jajanan pasar, terus ada dupa juga. Dan aku sempat notice, kita lagi bakar-bakar, tante aku tuh masang itu lagi yang sebenarnya kan tadi udah. Iya. Kok dipasangin lagi gitu maksudnya. Bonus kali ya, saya mikirnya seperti itu bang ya. Biar gemuk kali. Biar gemuk. Mungkin bang ya. Di situ akhirnya saya ketiduran. Cuman dalam pernah nggak sih bang ngerasain ketiduran yang karena saking capek nangis bang, dalam keadaan ketakutan. Itu bang yang saya rasain. Alhamdulillah saya terbangun. Udah pagi dan itu sampai ke siang 8:30. Saya keluar dengan keadaan lemes yang begitu nengok ke kanan, tenda sebelah udah nggak ada. Dan ternyata mereka udah ada di dalam rumah semua. Saya masuk ke dalam, saya nggak peduli mereka dulu, saya cuma bisa terkapar lah bang di kamar. Sampai akhirnya saya ngelihat tante saya masuk ke dalam kamar. Om, kadang manggil om, kadang manggil mas gitu, karena kebiasaan anaknya manggil aku om. Om, ada yang mau tante bicarain, nanti aja. Karena saking capek. Enggak apa-apa om. Tante dengar kok om tadi malam teriak-teriak. Tante dengar kok om sampai nangis kejer. Mohon maaf, tante sama om gak bisa, dalam tanda kutip, ngebantuin. Kan udah dipesenin sama om Chandra. Kalau om masih ingat, waktu kita bakar-bakaran, usahain nang jangan tidur lebih dari 11:30. Usahakan tidur nanti lampu tenda matiin. Dan akhirnya terjawab di situ bang. Dimana yang akhirnya tante saya itu jujur, sebenarnya ada aturan juga yang tak tertulis. Mungkin om kamu yang kelupaan. Yang dimana setiap 40 hari sekali, seisi rumah tersebut itu harus tidur di luar. Yang tadi aku jelasin, kita bikin tenda-tenda seolah-olah kayak camper. Dan itu wajib dilakuin 40 hari sekali. Apalagi sih mikirnya bang ya. Sekali lagi om sama tante minta maaf. Tapi lain kali ini jadi pelajaran buat kamu juga. Apa yang diperintahkan sama om kamu itu semata-mata baik buat kamu. Jadi selain dapat ceramah, jujur di hari itu juga saya sampai dibawa ke klinik 24 jam. Karena sampai akhir itu saya panas, badan saya itu panas, benar-benar panas. Iya. Dan om saya manggil ya orang kepercayaannya lagi bang ya untuk bawa saya pakai mobil ke klinik. Dan di hari itu juga selain panas saya, ternyata saya juga sampai kena tipes. Tapi saya nggak mau yang manja harus dibawa ke rumah sakit atau seperti apa. Saya berobat jalan tetap di rumah aja. Jadi dari kejadian itu, wah saya benar-benar, saya trauma-traumanya. Jadi ada di mana satu hari juga bang, ternyata saya baru tahu siang hari Klentik ini bukan tipikal makhluk yang malu-malu bang.
Wah. Dia nggak peduli waktu bang. Iya. Bahkan siang hari pun, kalau dia mau muncul, dia muncul. Tapi akhirnya saya tahu jadwal dia. Maksudnya dalam tanda kutip jadwal lokasi. Lokasi bener ini bang. Ini bener. Jadwal. Kepo Kenapa aku bilang seperti itu? Akhirnya aku tahu jawabannya. Makanya aku berani bilang seperti, kalau setiap siang, Klentik itu lokasinya bukan di rumah. Kalau sudah menjelang pagi, Klentik itu mendiami rumah, ya, yang di seberang yang dulu pernah dijelasin sama Pak De Gundul. Dan ada satu hari di mana saya pernah disuruh om saya untuk bersihin rumah tersebut. Oke, ceritain dong. Ini ada satu hari di mana Pak De Gundul tiba-tiba masuk ke kamar, aku juga lagi ngopi santai di kamar gitu kan. Nang, om kamu tadi merintahin nih. Nah, memang hari itu om aku juga udah lagi pergi keluar, cuman nggak yang nginap. Ini baca WA-nya. Nanti tolong bilangin sama Galuh suruh bersihin rumah depan. Kayaknya. Temenin dulu, jangan sampai ditinggal. Ada kalimat seperti itu. Oh ayo Pak De, rumah itu ya? Aman. Aman apaan? Kemarin sore-sore aja begitu. Aman. Kata dia, kamu Pak De. Ya udah. Berani dong bang, ada temennya. Dibuka lah gembok. Gembok masih yang manual kan, gembok biasa. Dan di situ saya baru tahu di rumah itu tidak ada satupun lampu. Rumah lampunya ada, tapi lampunya nggak ada. Lampunya yang terpasang tuh nggak ada. Jadi seolah-olah kayak memang bener-bener nggak dikasih lampu. Iya. Wih. Seluruhnya loh. Seluruhnya. Oke. Nggak lama saya bingung apa yang mesti kerja. Otomatis kan saya mikirnya habis disapu dipel ya. Nang, jangan dipel kata om kamu, sapu aja. Dan itu nih namanya rumah nggak ditempatin sarang laba-laba. Paling ini aja nang, sarang laba-labanya terus sapu aja. Tapi jangan dipel ya nang. Iya Pak De. Pak De sini setiap saya nyapu kayak sudut-sudut rumah gitu ya bang ya. Karena memang di rumah itu aneh bang. Rumahnya itu nggak ada kamarnya, jadi ngeplong gitu aja. Lantai 1, lantai 2 juga ngeplong. Ngeplong gitu aja bang. Dan nggak ada kamar mandinya. Nggak ada kamar mandinya bang. Serius? Plongnya gitu. Plong gitu aja bang. Kayak lapangan futsal gitu. Iya, lebih tepatnya kayak aula lah gitu bang ya. Kenapa gua ke lapangan futsal ya? Iya, aula kan ada ya. Contohnya kenapa lapangan futsal ya salah. Lanjut. Jadi ada di mana kejadian saya lagi nyapu, ordeng itu tiba-tiba nutup bang, separuh. Seret. Nah ini cerita yang ini aku lupa cerita buat kakak cucu. Saya ngelihat dan posisi Pak De Gundul itu di depan hordeng itu. Dan Pak De Gundul akhirnya ngeluarin sebuah statement. Ini pakai bahasa Jawa, aku jelasin aja ya, artinya aja ya. Klentik, jangan ganggu, ini kan ada gua di sini. Jangan bikin takut mulu katanya. Kasian. Spontan hordeng itu kebuka lagi bang. Dengan sendirinya. Pak De udah yuk. Enggak. Nih Pak De pegangin hordengnya katanya. Itu saya yang bodoh amat mau bersih mau enggak. Iya. Itu kocak bang. Bukan kocak sih. Aduh. Itu di depan kami. Tapi dia nggak munculin bang. Dia nggak munculin. Ada di mana satu hari tengah malam juga saya ke toilet. Dan ada juga aturan yang saya jujur lupa cerita ke Bang Jama. Ini sama bang, aturan tak tertulis. Jangan biasakan ke kamar mandi lebih dari jam 11 malam. Aduh, mulus gimana? Dan akhirnya saya tahu jawabannya. Iya. Makanya tadi saya berani bilang, saya tahu jadwalnya Klentik ini di mana. Ini jawabannya bang. Oke, gimana tuh? Di saat siang, Klentik itu selalu mendiami rumah yang di depan bang. Bahkan sering mengganggu warga. Siang bolong loh, sering mengganggu warga. Mengganggunya dalam tanda kutip bukan iseng atau seperti apa, hanya muncul bang. Ada di mana saya, mohon maaf bang ya, mules, pengen pup di atas jam 12. Cuman lebih tepat jam berapa aku lupa. Kan jadi si toilet tersebut tuh sebenarnya toilet ada 2 bang di rumah itu. Cuman satu toilet yang nggak boleh dipakai. Jadi toilet pribadi keluarga om aku bang. Toilet yang satu lagi ini boleh dipakai siapapun, termasuk supir-supirnya kalau lagi ngambil surat jalan ke rumah itu boleh pakai toilet itu. Jadi toiletnya besar banget, yang toilet bersama nih. Cuma memang posisi di dalam rumah juga.
aku masuk ke toilet yang pintunya nggak aku tutup bang. Jujur takut ada, cuman Iya. paling saya mikir gini, kalau seandainya ada orang pun ponakannya ini gitu maksudnya kan. Ya buat memberanikan diri ya dengan cara itu, pintu gak aku tutup. Pintu toiletnya itu dari apa ya namanya, aluminium gitu, yang kalau dipegang bunyi gerak gitu. Ya aku lagi pup di toilet, tiba-tiba ada suara itu kayak kertak kayak dipegang sesuatu atau kejatuhan apa gitu. Otomatis aku ngeliat ke arah itu dong. Dan di situ perlahan aku ngeliat kuku. Itu kukunya hitam kayak jalu ayam. Dan tadinya aku nggak tahu itu siapa. Tapi jujur itu aku udah ngeliat bang. Di saat rambut panjangnya udah mulai ngejuntai, aku tahu itu kelonting. Spontan aku berdiri, aku lempar gayung di situ. Aku teriak-teriakin, mohon maaf, aku ngeluarin kalimat kasar. Tapi setelah aku lempar itu memang tangan itu langsung menghilang. Iya. Di situ tante aku keluar dan aku ngedengar suara langkah kakinya. Kenapa mas? Jadi di saat seperti itu aku juga buru-buru langsung nutup pintu kamar mandi. Tante tolong tante gitu. Tante sih kelentik lagi tante. Karena om juga udah ngasih tahu katanya. Ya orang Galuh sakit perut tante, memang Galuh lupa juga gitu kan. Sampai akhirnya seperti itu saya dibawa lagi ke kamar, diantar ini. Jadi itu sih bang kejadian di malam itu. Dan sebenarnya bang setelah kejadian yang dimana akhirnya saya tahu peraturan di rumah tersebut itu 40 hari itu harus mengadakan ya aneh ya bang menurut saya tidur di luar itu. Itu sebenarnya sih yang terakhir sampai akhirnya saya sakit beberapa hari dan di situ saya akhirnya memutuskan untuk pulang bang. Oh, yang setelah camcer itu sakit pulang. Saya maksa. Ngomongnya gimana sama om? Om. Ada satu hari di mana om saya masuk ke kamar saya. Gimana nang, udah agak enakan belum? Udah sih om, cuma belum bisa. Maksudnya belum bisa aktivitas banget. Om boleh nggak saya pulang aja? Loh kok pulang? Kata dia gitu. Kan om udah bilang katanya. Om udah jujur sama kamu. Masa iya kamu nyerah di sini aja gitu kan? Enggak om, udah om, saya bilang udah. Jadi di benak saya bang, di pikiran saya itu cuma takut gua mati nih kalau lama-lama begini terus. Walaupun saya tahu dan saya percaya om saya tidak seperti itu. Cuman saya takutnya saya mati dengan rasa ketakutan sendiri sih bang. Jangankan kita ngelihat hal yang seperti itu. Kadang kita dalam keadaan bengong pun dikagetin sama teman kita pun. Jantung seperti apa bang, sampai akhirnya kita emosi gitu. Apalagi ngelihat hal-hal yang seperti itu bang, yang jujur banyak peraturan-peraturan yang aneh gitu bang. Terus jujur seumur hidup, itu baru ngelihat yang seperti itu gitu. Sampai akhirnya saya maksa. Udah deh, disitulah ada satu rayuan dari om saya yang berharap saya tetap bertahan. Udah deh nanti om beliin. Jadi jujur bang, saya pernah bikin status di WA gitu bang, di WhatsApp. Kalau saya itu lagi menginginkan satu barang. Iya saya lagi pengen ada yang saya pengen lah satu barang. Kelentik. Oh, enggak bang. Enggak. Jadi saya mau kelentik. Saya lagi menginginkan satu barang ya, lagi ada punya keinginan gitu. Pengen banget nih punya ini gitu. Oke deh, om bakal beliin itu nanti sore. Aja. Kalau kamu mau tetap di sini. Ini baru berapa bulan nonang. Kan om udah bilang ya inilah. Yang om maksud tuh kamu harus kuat mental nang. Enggak om. Tapi tetap bang saya maksain. Maksudnya saya nggak mau terus-terusan ngelihat hal-hal yang menurut saya wah udah di luar nalar banget bang. Yang waduh saya ya itu ya yang tadi saya bilang bisa saya bang merasa ketakutan saya sendiri gitu. Sampai akhirnya om saya pun bilang ya udah memang kalau keputusan kamu seperti itu. Karena ada kalimat yang jujur saya sempat ngancem ke om saya di saat om saya terus ngerayu. Nanti om beliin pasti sore ini. Karena memang keinginan saya seperti apa pasti selalu diturutin gitu. Saya ngancem gini bang. Kalau memang om nggak ngizinin, saya mau telepon ayah saya buat suruh jemput. Jadi ancamannya seperti itu. Gitu. Sampai akhirnya ya udah. Kalau memang keputusan kamu kayak gitu, om juga nggak bisa maksain.
Cuman yang nggak hari ini juga Nang, badan kamu masih kayak gitu. Enggak, saya mau nyari ini juga saya. Dan hari itu pun akhirnya saya dianterin pulang sama supirnya ke Jakarta. Yang walaupun jujur setelah seminggu kemudian saya dapat motor ya, selain gaji bulanan saya udah punya handphone bagus. Ya cuma ya itu yang saya rasain. Tapi menurut aku ya Bang ya, Om Chandra itu baik loh. Baik sumpah. Makanya Bang jujur, baiknya itu nggak cuma baik doang, tapi memang sayang, peduli gitu kan. Sayang. Karena memang tadi di awal cerita aku ceritain Bang ya, mungkin di antara keluarga yang lain ayahku yang paling netral Bang. Iya. Makanya kalau dipikir kan keluarganya banyak yang tadi aku bilang kan kanan kiri itu saudara semua. Paham. Tapi kebanyakan di antara mereka itu orang-orang yang tadinya ngucilin. Ya tapi bagaimanapun juga pedulinya itu loh. Iya. Aku berasa banget, ternyata peduli. Ya walaupun ya setiap manusia memang punya sisi gelapnya masing-masing. Setuju Bang. Makanya jujur, ada salah satu ART di perumahan tersebut. Ada satu hari di mana aku tuh ngejemur badan. Karena memang lokasinya dingin Bang. Kebayang. Di daerah tersebut Bang. Ini di kabupaten di daerah Jawa Tengah. Ini dingin Bang. Karena memang dekat gunung. Dan matahari di sana pun nggak bakal bikin kulit kita hitam. Cuma buat ngangetin, nggak bakal kebakar. Cuma buat ngangetin. Saya ngejemur badan, dalam tanda kutip saya nongkrong di depan rumah. Keluarlah salah satu ART rumah sebelah. Ibu-ibu sih. Mas, dia nyapa saya. Lagi jemur. Pakai bahasa Jawa Bang ya. Karena kebetulan aku juga pernah tinggal di Jawa. Jadi aku bisa sedikit-sedikit. Walaupun kasar ya. Iya Mbak. Kerja di situ. Dia nggak tahu aja gue ponakannya. Gitu kan. Aku iyain. Iya, aku bilang seperti itu. Betah. Akhirnya setelah pertanyaan aku udah mau nebak. Pasti lu mikir ke arah itunya. Nggak takut kata dia. Enggak. Saking kesalnya Bang, aku akhirnya bilang, aku sedikit pamer. Kan aku ponakannya, aku bilang gitu. Oh maaf, dia seperti kayak orang yang nggak enak. Tapi dia setelah ngomong maaf, dia ngedeket Bang ke saya Bang. Bilangin sama omnya. Kelente itu kalau bisa jangan disuruh keluar. Sampai tahu lo namanya. Dan di situ akhirnya aku tahu kenapa security juga nggak mau kontrol sampai ke rumah saya. Ke rumah om aku maksudnya. Iya. Padahal rumah om aku itu paling pojok perbatasan sama perkampungan warga. Bisa aja dong kecolongan. Iya. Ternyata security pun tahu. Iya. Kalau itu sih sudah agak aku udah kepikiran karena pada saat Kemser Mas Galuh itu teriak-teriak, harusnya security juga menghampiri. Betul. Ya kan? Betul. Karena rumah om aku pun di gang pertama juga Bang. Jadi masuk gerbang perumahan. Belok kanan. Pertama. Pojok. Yang paling pojok cuman. Iya. Harusnya kedengeran kan. Dan harusnya. Biasanya kan kalau di perumahan pasti disamperin. Betul. Ada ini kayak dia juga takut gitu ya. Dan juga udah tahu mungkin ada something yang pada saat di tenda itu. Bahkan udah dijelasin mungkin sama Om. Jadi ada satu pertanyaan juga Bang yang pernah aku tanyain. Ke mana? Ke Pak De Gundul. Oke. Setelah aku ketemu sama ART ini Bang. Pak De, berapa hari yang lalu saya ketemu sama RT sebelah yang kerja di sebelah. Kenapa? Dia nanya apa? Ya nggak nanya apa-apa sih. Awalnya dia nggak tahu kalau saya ponakannya si Om. Terus dia nanya kerja di sini. Ya aku bilang iya gitu. Sampai akhirnya terus dia nanya takut. Iya aku bilang enggak sih. Cuma aku kesel Pak dia. Akhirnya aku sedikit pamer aja. Aku bilang aku loh ponakannya. Aku bilang kayak gitu. Terus setelah aku bilang kayak gitu malah dia bilang gini Pak De. Bilangin sama omnya itu kelente kalau bisa jangan suka disuruh keluar. Terus ini mohon maaf tapi terserah tersinggung atau enggak, tapi jangan disampaikan lagi ya. Omnya pesugihan ya. Padahal saya tahu banget om saya tidak seperti itu. Mungkin lebih ke pengasihan Bang ya. Iya pengasihan ya. Karena penjelasan dari om saya itu selain untuk jaga bisnisnya, tujuannya itu buat jaga rumah selain saya sebagai manusia Bang ya, yang mungkin diperkuat sama itu, sama piaraannya itu, dan ngejaga kilang minyaknya. Jadi di kilang minyak itu tuh tanpa security, tanpa apa, jadi gudang gitu seperti tanah kosong tapi ada bangunannya.
yang nggak pernah dijaga orang tapi aman, seaman-amannya. Cuman gudang tersebut tidak dikasih lampu sekecil apapun. Jadi di saat ada di mana waktu supir-supir disuruh ngambil minyak di gudang tersebut ya harus bawa senter. Om saya jelasin seperti itu. Jadi itu sih bang. Sebentar yang aku Wah, ceritain. gokil. Tapi Om Chandra sehat? Sehat. Masih sehat, ada? Masih kontak bang sampai sekarang. Iya, mudah-mudahan aman lah ya. Aman. Pengasihan ya. Pengasihan itu kan ya memelihara kan. Just memelihara aja gitu. Dan akhirnya ya mungkin saya punya persepsinya gini. Tapi bang. ini bukan kita setuju ya, bukan kita setuju. Tetaplah hindari hal-hal yang seperti itu ya. Setuju. Ini kayak ya pengasihan, menjelaskan ya pengasihan itu ya seperti memelihara gitu. Setuju. Mungkin lebih dan persepsi saya sih kenapa sih harus bakar dupa? Ya mungkin akhirnya aku bikin persepsi sendiri kali bang. Ya mungkin itu makannya. Ibaratnya manusia kan juga butuh makan bang. Ya itu makannya dengan adanya alarm kuda itu berbunyi terus ya nggak mungkin ujuk-ujuk saya orang baru di situ kelentik muncul. Kasih makan gua dong. Ibaratnya nggak mungkin juga. Iya. Jadi akhirnya terjawab semua bang di situ bang. Wah, nggak pernah ke kampung ya? Aku penasaran apakah si pemilik kuda itu juga tahu kalau kudanya itu marah gitu ya, atau nggak bisa diem, bad mood lah ya, kuda bad mood. Terus karena itu Tahu. Hah? Tahu dari mana? Perkampungan itu pun tahu bang. Bahkan sempat Pak De Gundul pun ngejelasin bahkan om kamu tuh disebut pesugihan katanya. Cuman memang nggak ada yang berani aja ngomong langsung gitu kan. Coba kalau ngomong langsung pasti disikat sama om kamu dari sini. Om kamu punya power loh gitu ibaratnya. Cuman memang diisuinnya seperti itu. Tapi kamu harus percaya kalau om kamu nggak seperti itu. Kamu udah dapat jawabannya, udah Pak De. Begitu sih. Ya buktinya masih sehat kan. Alhamdulillah. Anaknya juga sehat kan. Sehat semua bang. Ah. Dan belum pernah ada korban satupun. Anaknya pernah nanya gak sih kayak, Pak ngapain kita tidur di luar? Yang kayak Kayaknya udah tahu deh bang. feeling sih belum. Kalau menurutku ya belum. Makanya dibuatnya camcher. Jadi kayak kita tidur di luar yuk pakai tenda-tendaan gitu loh. Menurutku. Tapi gimana kalau menurut? Kalau menurutku udah tahu bang, karena aku pernah terjadi satu hari. Gini. Anaknya ini komplain ke ayahnya bang. Apa tuh? Ke om aku ya maksudnya ya. Akhirnya aku pun tahu gitu loh. Kalau anaknya pun sering bang diganggu. Dibilang diganggu enggak sebenarnya. Kayak orang dewasa pengen ngajak bercanda anak kecil gimana sih? Jadi sering banget anaknya paling gede. Karena anaknya yang paling gede itu di saat aku kerja itu kelas 3 SD bang. Dia tuh sering belajar. Memang anak pinter. Anaknya. Dia fokus yang belajar. Nah dia punya ruangan sendiri belajar. Pernah ada satu hari dia tuh komplain ke papahnya. Karena kalau manggil ayah papa. Pak, tolong bilangin sama Mbak Klente jangan suka ganggu aku kalau aku lagi belajar. Anaknya udah tahu, gue kira belum loh. Ya sepeka-pekanya atau sesering-seringnya anak kecil atau sudah terbiasa. Namanya dalam keadaan dikagetin ya otomatis kaget bang. Iya siapapun kaget sih. Apalagi bukan manusia. Kadang kita dikagetin sama manusia aja kaget bang. Kesel. Apalagi dengan hal seperti itu. Jadi ada pernah satu momen seperti itu bang. Sampai tahu juga. Makanya aku tadi sebutan tadi pertanyaan Bang Jamal seperti aku bilang kayak itu dia udah tahu bang. Iya kan belum diceritain tadi kan. Makanya aku kayak belum deh. Karena mungkin untuk yang ngerayu anaknya tidur di luar ya pakai tenda, makanya biar lucu-lucu gimana gitu ya. Nah dengan dibumbui bakar-bakar gitu sih. Iya. Maksud tahu bang. Supir pernah ada cerita? Oh kalau supir semuanya udah jadi rahasia umum bang. Maksudnya sering dong digangguin ya, seringnya. Udah sering banget. Banget. Apalagi di saat mereka curang-curang tuh udah pasti. Cuman yang nggak ya bukan jadi hal yang kapok buat mereka. Karena memang gangguannya nggak sampai mencelakakan sih bang. Cuma seolah-olah kayak ngasih pelajaran aja. Oke, itu kan dari segi gaibnya ya bahwa om ya maaf ya pengasihan gitu ya. Cuma kalau dari segi usahanya memang jalannya juga nggak mudah. Maksudnya memulainya seperti ceritain nggak? Jujur aku nggak dapet ceritanya sih bang ya. Cuman tiba-tiba menghilang seperti itu aja, muncul dalam keadaan yang udah sukses sih bang. Dan ada satu momen lagi yang lupa, sampai akhirnya aku juga tahu om aku tuh punya guru spiritual bang. Yang dimana setiap 2 minggu sekali beliau itu datang. Dan dimana setiap beliau datang, guru spiritualnya yang aku maksud ya bang ya,
om aku tidak akan pernah mau nerima tamu walaupun dia relasi atau jabatannya tinggi. Pernah ada momen yang teringat gitu ketika gurunya Pernah. apa? Jadi di saat guru spiritual itu datang, kebetulan aku juga ada, aku nggak pernah kemana-mana di rumah. Aku ngelihat Pak De Gundul itu seolah-olah kayak udah standby di depan gerbang. Aku ngelihat ada salah satu orang tua duduk di gazebo lagi ngobrol sama om aku. Orang tua ya sekitar umur 60 tahun, udah tua banget. Aku keluar dan om aku manggil, "Nang sini." "Oh ini ponakan kamu ya Sandra," katanya, yang diisengin sama si Klente sama yang lain sama si Ucrit. Ya ternyata sih yang rayap dipanggilnya si Ucrit. "Iya Pak," dan om aku manggil beliau itu Bapak. "Iya Pak," gini. Dan di situ saya dirangkul. "Ndra, saya bawa masuk ya." Iya silakan Pak." Saya dibawa masuk dan ternyata beliau itu ngeluarin satu, apa ya namanya Bang ya? Satu tangkai sih, lebih ke satu tangkai Bang, tanaman. Aku nggak tahu itu tanaman apa Bang. Terus dia juga ngeluarin minyak kecil kayak baby oil gitu Bang, diolesin. Dan di situ dikepretin di dinding. Ini bukan ke air, lebih ke minyak. Soalnya nempel itu. Iya. Si minyak itu akhirnya namanya kena tembok kan nempel. Apalagi tembok warna putih itu pasti nempel. Itu dikepretin ke pojok-pojok rumah. Udah, kamu nggak bakal gimana-gimana. Yang penting ikutin aturan yang ada di rumah ini. Setelah selesai itu saya dibawa keluar dan beliau lanjut ngobrol sama om saya. Saya penasaran dong siapa beliau. Saya keluar karena saya ngeliat Pak De Gundul di gerbang. "Pak De, siapa sih Pak De?" "Ya itu gurunya om kamu." "Oh itu gurunya." "Iya." "Ya itu yang punya semuanya." Maksudnya ya itu yang bikin om kamu tuh naik pelan-pelan sampai seperti ini. Dan yang sering kamu lihat yaitu bawaannya beliau. "Pak De ngapain di sini?" "Oh Nang, kalau di saat beliau datang, om kamu nggak bakal mau nerima tamu siapapun." Oke, Pak De Gundul masih? Masih Bang, Masih. Dia aman sih Bang, nggak ada yang gimana. Dan karyawan itu memang orang-orang lama semua. Iya, sudah pada tahu lah ya. Ya, bahkan tetangga gue jadi rahasia umum. Cuman bedanya kalau di perkampungan pasti iya jadi bahan gosip. Berhubung itu di komplek, Iya. dulu gua jadi tahu sama tahu Bang. Cuman yang nggak ada yang berani langsung ngomong seperti itu sih Bang. Buat teman-teman yang pengen tanya lebih detail lagi, boleh tulis di kolom komentar. Nanti ada Mas Galuh yang bakal ngebales ya. Mas Galuh nanti balesin ya di YouTube ya. Pasti banyak banget nih. Cuman dari aku udah cukup sih pertanyaannya. Nah, mungkin ada pesan ke teman-teman yang lagi nonton dari Mas Galuh sendiri? Kayaknya nggak ada sih Bang. Nggak ada ya. Nggak ada Bang. Oke. Ya udah. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Mas Galuh izin pamit. Bye.